Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebuah karunia yang sangat besar pada malam hari ini ketika kita berada di tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik di atas muka bumi ini yaitu rumah Allah sekaligus majelis ta'lim, merupakan tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di tempat yang baik dalam kegiatan yang sangat baik, dan alhamdulillah bertemu dan berkumpul juga dengan orang-orang yang baik. Ini adalah sebuah anugerah yang besar. Tempatnya baik, acaranya baik, teman-temannya baik. Maka mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi sebab dan sarana agar kita kelak di akhirat bisa menempati tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal di akhir zaman ini, di mana banyak sekali godaan, banyak sekali penyimpangan, setidaknya kita bisa bertahan, berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun insya Allah kalau kita bersemangat dan meluangkan, mengalokasikan waktu kita untuk belajar agama seperti di tempat ini, maka insya Allah paling tidak kita bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman yang soleh, dan ini akan saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sama sekali tidak pernah mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengar, membaca sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan teman-teman yang baik, tidak bertemu dengan orang-orang yang soleh dalam kurun waktu yang lama, maka kemungkinan besarnya, na'udzubillah, bisa jadi hidayah yang Allah berikan itu dicabut dari diri kita. Maka dengan hadir di majelis ilmu, walaupun misalkan hanya sepekan sekali, namun kalau istiqomah, kita mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasulullah, bertemu dengan teman-teman yang baik, terjadi interaksi di antara kita, maka minimal kita bisa bertahan istiqomah di atas Islam, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lebih serius lagi, bahwa setiap pertemuan kita dapat 1-2 ayat, 1-2 hadis kita pahami betul, kemudian kita praktekkan, lalu kita jadikan kebiasaan. Satu pekan dapat 1 hadis saja, 1 ayat saja, dipahami, dipelajari, kemudian diamalkan. Pekan depan dapat lagi 1 ayat, 1 hadis, dipahami, diperdalam, kemudian dipraktekkan, terus begitu. Maka insya Allah di sisa waktu, di sisa umur yang Allah berikan ini, dari hari ke hari, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin kenal Allah, semakin dekat dengannya, dan semakin mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan
dan semoga kita senantiasa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang amalan-amalan yang menjadi sebab tertahannya bencana, musibah atau bala dari Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita yang tinggal di wilayah-wilayah yang mungkin secara umum sepertinya aman, seperti di Sidoarjo, kadang-kadang kita merasa aman dari bala yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tahun ini banyak wilayah-wilayah dari negeri ini yang tertimpa musibah dan bencana, bahkan yang tidak kita sangka beberapa waktu yang lalu angin puting beliung melintas di wilayah Sidoarjo kota, daerah mana? Daerah sekitar Kahuripan, Kahuripan Irwana dan sekitarnya. Maka siapa yang akan bisa lolos dari bala yang Allah timpakan? Kadang kita berpikir, wah, tidak mungkin kena tsunami kalau lautnya jauh. Mau terkena longsoran gunung, nggak ada gunung. Kemudian banjir juga tidak ada sungai yang besar yang biasa meluap, ya, hanya genangan-genangan air biasa. Tapi bukankah Allah menimpakan bala itu bukan hanya seperti itu? Banyak cara Allah menimpakan azab, menimpakan bala bencana di tengah-tengah kita. Bagi kita sudah cukup pelajaran dari kaum-kaum sebelum kita. Di antara mereka ada yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan petir. Nah, kalau petir kan dimanapun bisa. Kalau tsunami misalkan tidak mungkin, tanah longsor tidak ada gunungnya, tapi kalau petir dimanapun bisa. Begitu pula angin kencang, angin puting beliung atau semacam tornado, dimanapun Allah bisa berikan. Dan bahkan bencana itu bisa saja berupa wabah, penyakit dan lain-lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyaksikan secara langsung di wilayah-wilayah yang terdampak bencana alam, kita baru bisa merasakan betul betapa beratnya kehidupan saudara-saudara kita. Seperti gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Cianjur, yang sebelum-sebelumnya sudah terjadi terutama di Pulau Lombok. Maka kehidupan masyarakat, kehidupan saudara-saudara kita berubah drastis. Yang tadinya punya rumah, yang mungkin itu dibangun sudah belasan tahun, puluhan tahun harus mengumpulkan uang supaya bisa punya rumah. Yang sudah mungkin bertahun-tahun mengumpulkan dana supaya punya mobil, punya usaha, punya toko. Dalam hitungan tidak sampai 1 menit, kadang hanya hitungan detik, semuanya Allah habiskan. Rumah, bahkan banyak rumah-rumah yang 2 lantai, 3 lantai rata dengan tanah. Di bawahnya garasi, mobil. Mereka kehilangan keluarga yang sangat dicintai, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan saudara, orang tua. Masya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, tinggal di camp-camp pengungsian itu betul-betul tidak nyaman. Ada satu camp pengungsian isinya 35 keluarga, bagaimana? Sudah tidak ada lagi privasi di sana. Dan ini betul-betul dirasakan. Kita terjun langsung menyaksikan betul, Masya Allah. Maka kita semakin hati-hati dalam kehidupan ini. Jangan sampai musibah itu menimpa wilayah kita, menimpa keluarga kita. Dan ternyata itu bisa diantisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena setiap bencana dan musibah apapun jenisnya itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun angin kencang itu melintas, maka itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagian belahan bumi mana yang harus bergetar
bergetar, yaitu dengan adanya gempa, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memintanya diam, maka diam. Kalau berguncang, berguncang. Allah lah yang memerintahkan Gunung Semeru harus mengeluarkan awan panas atau erupsi. Nah, Allah juga yang memerintahkan itu diam. Semua atas kendali penuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sebagai hamba-hamba Allah bisa berikhtiar, berusaha meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan kupas bersama-sama amalan-amalan apa saja yang menjadi sebab tertolaknya bala, musibah dan bencana dari tengah-tengah kita. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini menjadi rumus bahwa kita harus pegang betul di antara sifat-sifat dan nama-nama Allah. Di antaranya Allah memiliki sifat Ar-Rahman atau nama Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian Allah juga memiliki sifat atau nama Al-Hakim, yang maha bijak, dan juga Al-Adil, yang maha adil. Kalau manusia saja punya sifat sayang, tidak mungkin dia berbuat jahat. Ini ada orang yang sangat penyayang, dia tidak akan bisa berbuat jahat. Ini orang ini adil, tidak pernah berbuat zalim, itu manusia. Bagaimana dengan Allah yang maha penyayang, maha pengasih, maha bijak, maha adil? Tentu Allah bukan Tuhan yang jahat. Dan ini harus kita pegang betul prinsip di Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika ada wilayah-wilayah yang terkena bencana, maka itu bukan berarti Allah jahat. Dan kita harus cari tahu sebenarnya kenapa Allah timpakan bala dan musibah di tempat tersebut. Namun rumus pertama yang kita pegang adalah Allah maha pengasih, penyayang, bijak, dan maha adil, tidak akan pernah berbuat zalim. Bahkan Allah haramkan untuk dirinya berbuat zalim. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan diriku berbuat zalim. Padahal Allah itu kekuasaannya mutlak, tidak ada yang bisa menghalangi apapun maunya Allah. Kalau Allah itu berbuat jahat, berbuat zalim, tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa protes. Kalau Allah itu memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam neraka seandainya, atau memasukkan orang-orang yang tidak beriman ke surga, itu hak Allah, tidak ada yang bisa menghalangi. Namun kita ingat bahwa Allah maha bijak, maha adil, dan Allah Subhanahu wa taala sampai mengharamkan dirinya sendiri berbuat zalim. Maka ini rumus kita pegang. Sehingga dalam setiap kejadian musibah atau bencana alam dan banyak korban jiwa, banyak yang meninggal dunia, kita pegang satu poin bahwa Allah tidak mungkin jahat, Allah tidak mungkin berbuat aniaya dan berbuat zalim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, rumusnya adalah bahwa segala musibah itu akibat dosa-dosa kita. Kalau ada orang yang hanya menyatakan bahwa bencana alam ini adalah fenomena alam biasa, maka ini mungkin dipandang dari sisi ilmu dunia. Tapi kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara dosa dengan musibah. Baik itu berlaku bagi individu maupun bagi masyarakat secara umum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antaranya yang pertama di dalam surat Ar-Rum, yaitu surat yang ke-30 di ayat yang ke-41. Surat Ar-Rum surat 30 ayat 41. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan bukan karena kejahatan Allah, tapi bima kasabat aydin
nas, karena sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, maka kami timpakan musibah kepada mereka agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka sendiri. Dan endingnya begitu indah, la'allahum yarji'un, agar mereka itu sadar, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka justru adanya musibah adalah bentuk kasih sayang Allah agar orang ini kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya salah jadi sadar. Ini rumus yang kedua, bahwa ada kaitan erat antara dosa dengan musibah. Kemudian yang kedua, yang Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam surat Asy-Syura, yaitu surat 42 ayat yang ke-30. Surat Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka sebabnya terjadinya musibah itu adalah bima kasabat aydikum, karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Maka ini dua ayat saja sudah menjadi landasan, menjadi rumus bagi kita bahwa ada keterkaitan yang sangat kuat antara dosa atau maksiat dengan musibah, baik yang menimpa individu maupun secara global. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita saat ini dapat musibah, maka kita yang pertama kali kita ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Dan seringkali musibah yang kita terima itu sangat mirip dengan apa yang kita perbuat. Ada satu prinsip dari para ulama, semacam juga kaidah atau rumus, bahwa al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Artinya balasan yang Allah berikan itu akan mirip dengan apa yang kita amalkan. Kalau amalnya baik, balasannya baik, dan itu mirip. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan, ihfadillaha yahfazuka. Kalau kamu menjaga aturan Allah, menjaga batasan-batasan Allah, maka Allah menjaga. Kita menjaga, kita dijaga. Intan surullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Maka ini yang baik, sesuai balasannya. Begitu pula yang jelek, yang buruk, maksiat. Kalau kita menipu orang lain, maka suatu ketika kita akan dapat musibah ditipu orang, mirip juga. Walaupun tidak selalu, tapi yang paling umum adalah mirip. Sehingga kalau kita ini dapat satu ujian atau cobaan, kita ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Tidak serta-merta menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi menyalahkan diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan sampai saya dapat musibah seperti ini? Ingat, oh ternyata banyak dosa yang saya lakukan. Maka segera istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu nanti solusinya adalah dengan istighfar. Sepertinya tidak ada kaitannya, namun kaitannya erat. Karena musibah disebabkan oleh tangan-tangan kita sendiri, maka untuk mengangkatnya pun harus dengan meralat mengoreksi perbuatan-perbuatan kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini satu prinsip bahwa Allah tidak mungkin berbuat jahat. Kalau Allah timpakan bala dan musibah, itu karena ulah tangan kita sendiri, terutama dengan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa berlaku musibah secara global, secara massal, atau musibah-musibah yang menimpa diri kita. Maka kita merenung sejenak ketika kita dapat kesulitan. Bisa jadi ini cara Allah untuk menyempurnakan taubat kita. Bisa jadi ini cara Allah untuk membersihkan sisa-sisa dosa yang pernah kita lakukan.
Sehingga harapannya mudah-mudahan saat kita meninggal dunia sudah bersih dengan sebab adanya ujian-ujian, musibah-musibah yang menimpa kita, lalu kita sadar betul bahwa inilah cara Allah dalam rangka menggelontor dosa-dosa saya selama ini. Dan di samping itu akhirnya ke depannya kita hati-hati. Ketika ada godaan ingin berbuat dosa, nanti efeknya besar. Bukan hanya di akhirat dapat dosa, tapi di dunia pasti ada efek negatif. Bahkan seperti sering saya ulang, seandainya seorang pendosa itu taubat dengan taubat yang benar dan Allah terima taubatnya, bisa jadi efek buruknya masih ada. Contohnya Nabi Adam alaihissalam, ketika melakukan kesalahan besar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam itu saat menyesali dan bertaubat, langsung Allah sendiri yang mengajari kalimat-kalimat taubatnya dengan metode talaki. Talaki itu ya langsung ya dituntut, didiktekan. Allah nyatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min rabbih, maka Nabi Adam dapat ilmu langsung didiktekan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimatin, kalimat-kalimat taubat. Jadi Allah yang mengajari kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hanya Allah yang tahu berapa lama Nabi Adam sujud tersungkur memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam, memaafkannya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Tapi apakah dengan diterima taubatnya Nabi Adam efek dari dosanya itu selesai? Ternyata tidak. Masih ada efek negatifnya. Allah turunkan Nabi Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa dosa apapun, maksiat yang pernah kita lakukan, maka kemungkinan besarnya kita akan merasakan balasannya di dunia ini. Dan bagi seorang mukmin itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar, agar kita dibersihkan dari segala dosa-dosa kita sendiri. Maka setelah itu akhirnya kita akan hati-hati saat akan melakukan dosa, mikir panjang. Saya kalau masuk dosa ini nanti efeknya besar, akan saya terima lagi. Bahkan ada di antara kita ini, di antara kaum muslimin, yang seringkali Allah segerakan. Ini adalah anugerah. Kalau dia berbuat baik, Allah segerakan balasannya saat itu. Kalau dia berbuat jelek, disegerakan juga balasannya. Dan insya Allah ini tidak akan mengurangi kebaikan Allah di akhirat. Saya ini setiap berbuat baik mesti dapat kebaikan kontan. Maka ini adalah kabar gembira, kebaikan yang disegerakan oleh Allah. Tapi uniknya lagi, berbuat salah tidak perlu lama, Allah balas juga dengan kesulitan, dengan ujian, dengan cobaan. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, ini adalah kunci rumus yang kita pegang, bahwa semua bencana alam yang menimpa wilayah-wilayah negeri ini bukan karena Allah jahat dan tidak adil dan berbuat zalim, tapi karena ulah tangan kita sendiri, dan kita diharapkan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas mungkin ada pertanyaan, terus kalau ada kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, apa Allah nggak jahat? Satu negeri dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penduduk kota Sodom di zaman Nabi Lut dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihujani dengan hujan batu, dan tanah yang mereka tempati diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihujani dengan hujan batu. Dan juga dibinasakan kaum-kaum yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan angin kencang selama 8 hari 7 malam non-stop, dan anginnya sangat dingin. Bayangkan Pak, angin kencang yang hanya hitungan menit saja begitu merusak, memporak-porandakan. Bagaimana dengan kaum yang dibinasakan oleh Allah dengan angin kencang?
yaitu kaum Ad ya, ketika dibinasakan oleh Allah dengan angin kencang, birihin sorsorin atiyah, dengan angin kencang yang non-stop selama 8 hari 7 malam, 1 minggu. Bisa dibayangkan kehancuran yang sangat mengerikan. Angin, dan anginnya ini bukan angin biasa, angin yang sangat dingin membeku. Dan itu berlangsung 1 pekan penuh non-stop, hancur. Tidak ada yang tersisa dari warga kaum Ad. Dan juga Allah mengirimkan petir yang menyambar-nyambar dari kaum Samud, sehingga juga Allah habisi mereka. Lantas muncul pertanyaan, kenapa Allah binasakan mereka? Apakah Allah itu kejam? Bapak Ibu jamaah sekalian, maka di sini mengandung hikmah yang besar. Memang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Allah Maha Adil. Allah menyiksa satu kaum karena perbuatan mereka. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Dan bisa kita ambil pelajaran bahwa dengan dibinasakan satu kaum ini, maka Allah memutus mata rantai maksiat dan dosa-dosa mereka. Seandainya Allah biarkan, maka akan menyebar meluas ke seluruh permukaan bumi kerusakan itu. Maka dengan Allah binasakan, selesai, terputus mata rantai perbuatan mungkar mereka yang sangat besar. Dan Allah mengganti dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Kemudian juga menjadi ibroh, pelajaran bagi kita. Dengan adanya kaum-kaum yang dibinasakan, kita semakin khawatir. Kalau tidak ada bukti-bukti, contoh-contoh kaum yang dibinasakan, bisa jadi manusia setelahnya akan sembrono. Allah awetkan jasad Fir'aun, ditemukan di Laut Merah. Kemudian Allah menyatakan bahwa akan mengawetkan jasadnya Fir'aun supaya jadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Sehingga ketika kita melihatnya, walaupun tidak langsung, mungkin lewat televisi, kayak gitu ya. Sehingga kita pun akan berpikir panjang, ini loh bukti orang yang mungkar, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti Allah bisa membinasakan beberapa negeri. Ini banyak mengandung hikmah yang besar. Biarlah sebagian penduduk bumi ini Allah binasakan, namun efek baiknya begitu meluas untuk penduduk bumi yang lain. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita yang tidak ingin tertimpa musibah dan bencana, apalagi warga Sidoarjo, Surabaya dan sekitarnya yang memang secara ilmiah, terutama wilayah-wilayah Surabaya ini termasuk bagian wilayah yang sangat rentan terjadinya gempa bumi dan likuifaksi. Dan memang dilewati oleh beberapa sesar ya, wilayah Surabaya dan ada wilayah Sidoarjo juga. Maka gempa bumi atau bencana apapun tidak akan terjadi kalau Allah tidak menginginkan. Maka disinilah saatnya kita mengantisipasinya dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama ini. Karena banyak juga orang yang melakukan ritual tolak bala, tapi justru mengundang bala. Tujuannya menolak bala, tapi justru yang tadinya aman-aman saja, justru itu menantang bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin karena ketidaktahuan, maka yang tahu wajib diberitahu bahwa amalan-amalan yang menjadi sebab tertolaknya bala itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sudah Rasulullah jelaskan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, ini yang sangat penting, yaitu hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan di antaranya di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 168. Surat Al-A'raf ayat 168. Allah berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami uji mereka, wa balawnahum, kami berikan mereka bala, ujian. Ada kalanya dengan kebaikan-kebaikan, ada kalanya dengan keburukan-keburukan, seperti musibah-musibah, bencana-bencana. Tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian,
Maka sebelum musibah itu menimpa kita, mending kita mendahului yaitu segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pemilik jagat raya ini, Allah yang mengaturnya, Allah yang memerintahkan bumi, langit dan semuanya. Maka kita harus lebih dekat kepadanya. Semakin dekat kemudian merapat kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan ini menjadi sebab tertahannya murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu kita berusaha terus untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Ihfadillaha yahfazuka, ihfadillaha tajidhu amamaka, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidah." Jagalah Allah. Jagalah Allah di sini adalah menjaga aturannya. Oh, ini perintahnya, kita laksanakan. Oh, ini larangannya, kita tinggalkan. Oh, ini batasan Allah, tidak boleh dilewati. Cukup sampai di sini, jangan melewati batas. Ini namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Insyaallah, alangkah hebatnya sebuah penjagaan kalau itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita dapatkan dengan cara menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidhu amamaka, jagalah Allah, niscaya Allah berada di hadapanmu. Akan selalu adanya ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kalimat belakangnya Rasul menyatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidah. Kenalilah Allah di saat kamu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu kesulitan. Nah, biasanya umumnya orang itu mengenal Allah, dekat dengan Allah kalau sedang sulit. Kalau sedang lapang, tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, berlupa. Nah, ini ada satu resep dari Rasulullah SAW. Kalau kita sedang senang, kok hidup ini terasa ringan, lapang, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali nanti kita mendapatkan kesulitan, musibah, disitulah Allah akan mengenal kita, mengingat kita, dan akan menolong kita. Maka jangan jadikan Allah itu hanya sekedar tambal butuh ya. Walaupun Allah tentunya senang ketika hambanya kembali kepadanya, tapi yang terbaik adalah mengenal Allah dalam situasi apapun. Karena banyak orang dekat-dekat dengan Allah itu banyak meminta, menangis, berdoa, banyak sholat itu ketika sulit. Walaupun itu baik tentunya, karena Allah sangat kangen, Allah itu sangat senang dengan tangisan hamba-hambanya yang memohon kepadanya, meminta ampun, meminta sesuatu. Allah itu sangat senang sekali. Namun jangan sampai selalu seperti itu, ingat Allahnya kalau selagi susah ya. Seperti kita aja sebagai manusia, kalau punya teman, pas teman kita susah ingat sama kita, ya, pas seneng lali, kita gak suka. Waya sugi selali koncone, waya susah mesti moro dekat sama kita, ya, banyak kepentingan. Nah, kita juga gak senang seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk mengantisipasi bala dan bencana, hendaknya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan yang lalu atau dalam khutbah di masjid ini juga sudah kita membahas tentang bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, kalau memang musibah itu sudah terjadi, Allah itu ingin kita ini betul-betul merendahkan diri di hadapannya. Seperti kalau kita menekan seseorang, lalu orang itu tunduk patuh, kita akan lego rasanya. Itu kalau manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ingin membuktikan bahwa Allah ini maha kuat, maha perkasa, kamu itu lemah, maka kita akui. Nah, itu akan membuat Allah itu memaafkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 94,
Surat Al-A'raf ayat 94. Allah berfirman, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha ba'sa bil ba'sa wa dharra la'allahum yadharra'un." Kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka itu tunduk dan merendahkan diri. Tadarruk. Kami timpakan kesempitan, penderitaan, kesulitan. Harapannya apa? Mereka itu mau tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hikmah adanya musibah yang Allah timpakan kepada kita. Akhirnya kita ini betul-betul merasa kecil, tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau kita diberikan kelapangan, kesenangan, terus-menerus, ada kalanya kita itu merasa sombong. Tapi begitu dikasih sakit, keluarga yang sakit, atau kesulitan-kesulitan yang lain, ya Allah, ternyata kita ini tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah-musibah yang datang beruntun harusnya membuat kita semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadi sebab Allah mencabut dan mengangkat bala dan musibah dari tengah-tengah kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari bala. Ini sering jadi pertanyaan, sebuah hadis yang kurang lebih Rasulullah menyatakan bahwa takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Wah, kalau begitu takdir Allah itu berarti bisa dirubah-rubah. Ini seringkali muncul pertanyaan, dan hadis ini adalah hadis yang sahih bahwa takdir Allah sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah-rubah kecuali dengan doa. Maka ada orang bertanya, kalau begitu takdir itu nggak tetap, bisa berubah. Maka jawabannya Bapak Ibu jamaah sekalian, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu juga bagian dari takdir Allah. Hanya saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu adalah Allah perintahkan kita banyak berdoa. Sehingga bisa jadi Allah takdirkan kita ini dapat musibah, tapi dengan takdir kita banyak berdoa, dan Allah jadikan doa ini sebab terhindarnya kita dari musibah. Kita tidak tahu apakah di depan ini akan ada musibah menimpa kita atau tidak, tapi kita diajarkan banyak berdoa. Maka mudah-mudahan dengan sebab doa ini, di mana doa ini sudah ditakdirkan oleh Allah, merubah atau menjadi sebab takdir di belakangnya adalah takdir yang baik bagi kita. Maka kewajiban kita adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah meleset dari 3 hal orang yang banyak berdoa kepada Allah. Yang pertama, akan Allah kasih saat itu juga. Yang kedua, Allah akan hindarkan dia dari bala yang semisal. Karena banyak berdoa, bisa jadi Allah tidak kasih apa yang dia minta saat itu, tapi pada momen-momen tertentu ternyata orang ini Allah tolong, Allah hindarkan dari musibah. Kadang-kadang secara logika manusia orang ini kecelakaan, harusnya meninggal, tapi ternyata dia utuh, tidak masalah. Kita sering nonton di channel YouTube itu orang naik motor kelindes truk, motornya hancur, tapi orangnya itu lari gitu, keluar dari bawah mobil. Kalau Allah belum berkehendak, secara logika harusnya hancur, ternyata tidak. Nah, ini sangat mungkin banyak di antara manusia itu banyak meminta kepada Allah, Allah nggak kasih saat itu, tapi Allah hindarkan dia dari musibah. Maka jangan berkecil hati dengan doa. Mungkin tidak dikabulkan saat ini, tapi Allah hindarkan kita dari musibah. Dan yang ketiga, doa adalah ibadah. Maka kalau kita berdoa dapat pahala, dan nanti akan Allah kumpulkan di akhirat sebagai pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab doa kita. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, saya persingkat. Yang tidak kalah pentingnya agar terhindar dari bala dan musibah adalah berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tabrani,
Beliau menyatakan sana'iul ma'ruf taqiya masari as-su was-sadaqatu khafiyah tudfi'u ghadaba ar-rabbi. Rasulullah menyatakan berbuat kebaikan akan menjaga dari kebinasaan yang buruk. Berbuat kebaikan akan terjaga dari kebinasaan yang buruk. Dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik ternyata efeknya sangat besar Bapak Ibu saudara sekalian, akan terlindungi dari 7.000. Di sana sudah di atas 20.000 per liternya. Ayam potong yang di sini sekilo 30.000 atau satu ekornya di sini 25.000, di sana sudah 70-80. Karena memang didatangkannya lewat pesawat semuanya. Tidak ada jalur darat sama sekali. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, teman yang menampung orang Solo punya toko besar. Di situ beliau jualan sembako dengan jumlah yang sangat besar dan juga jualan bensin berdrum-drum. Pada waktu kerusuhan itu ada sekitar 700 rumah yang dibakar bersama penghuninya. Jadi rumah-rumah warga itu dikepung, kemudian siapa saja yang keluar dari rumah itu akan penggal lehernya. Kalau nggak keluar dibakar hidup di dalam rumah. Belum perkantoran, belum sekolah. Saya lewat kantor KUA itu sudah tinggal fondasinya rata dengan tanah. Nah, ternyata setelah 9 hari di sana, saya simpulkan bahwa ini bukan pembersihan etnis Muslim, bukan konflik antara Muslim dan Muslim, tapi antara pribumi dengan pendatang. Jadi pendatang siapapun dan agamanya apapun jadi korban. Nah, yang saya heran, yang nampung saya ini toko besar, rumah dan toko dan juga punya mikrolet itu utuh 100%, sementara di samping kiri kanannya tetangganya itu hancur semuanya. Di depan itu rata, gosong semua, kiri kanannya gosong, belakang semua. Saya sampai lewat itu ngeri juga. Tapi yang saya tempat ini utuh sama sekali. Dan saya penasaran, kenapa rumah ini kok utuh tokonya, padahal itu jualan bensin, kalau dibakar ya luar biasa. Ternyata tuan rumahnya dengan rendah hati bercerita, saat terjadi kerusuhan, rumah kami juga dikepung. Dan saat itu ada yang bilang bakar. Ternyata ada orang yang bilang jangan dibakar, orang ini biasa bagi sembako, biasanya orang ini baik, jangan diganggu. Makanya tidak jadi diganggu. Sementara kiri kanan depan belakangnya hangus semuanya. Habis. Ini rumah besar satu-satunya dan kelihatan banyak barang di situ. Saya pun belanja sembako sampai 40 juta waktu itu untuk dikirim ke wilayah terpencil. Itu utuh 100%. Maka dari situ ini ternyata satu pelajaran apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa orang-orang yang banyak menebar kebaikan, apalagi sedekah secara sendiri, ini Allah lindungi dari keburukan-keburukan. Maka jangan berat-berat untuk banyak berbuat baik. Di saat kritis, di saat kita butuh pertolongan Allah akan tolong. Dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mari perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala bala dan musibah. Dan sebagai tambahan satu lagi, ini tidak tercantum dalam tema ini, namun ini juga penting, ada kaitannya. Hendaknya kita betul-betul serius dalam melakukan perbaikan di tengah masyarakat kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Sebagai penutup, Allah berfirman di dalam surat Hud ayat 117. Surat Hud ayat 117. Mungkin pernah sempat saya sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun." Surat Hud surat 11 ayat 117. Dan tidaklah Tuhanmu akan membinasakan satu kampung, satu negeri secara zalim. Tidaklah Tuhanmu akan membinasakan satu negeri secara zalim sementara penduduknya muslihun. Sementara penduduknya adalah para muslih, itu orang-orang yang melakukan perbaikan. Dengan kata lain, penduduknya melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan kata lain, penduduknya melakukan dakwah. Sehingga
Murka Allah tidak bisa ditahan hanya karena adanya orang-orang yang soleh, tidak. Satu kampung di situ banyak orang solihnya, orang baik, itu tidak mampu menahan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab tertahannya murka Allah karena ada muslih, bukan solih, bukan orang solehnya, tapi orang muslih, orang yang memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Itu adanya amar ma'ruf nahi munkar. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita harus lebih serius lagi kalau ada kemungkaran-kemungkaran di sekitar kita. Perintah Nabi SAW adalah man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran di sekitar kalian yang betul-betul kalian lihat, tidak mencari-cari, tidak mengorek-ngorek, tapi memang kepergok kita lihat ada kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan, rubahlah dengan kekuatan, rubahlah dengan kekuasaan, dengan kewenangan yang kamu miliki. Kalau kita diberikan kewenangan, sebagai Pak RT, ada kemungkaran di RT-nya ini lebih ditonjolkan berubahnya dengan kewenangan. Kalau kita sebagai camat, ada di wilayah camatnya terjadi kemungkaran, maka rubah kemungkaran itu dengan kewenangan yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki. Kalau itu bupati dan seterusnya, apalagi punya seperangkat alat, sistem yang bisa mumpuni untuk merubah kemungkaran. Maka yang paling efektif merubah kemungkaran adalah dengan tangan, dengan kekuasaan. Efeknya besar. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan atau tulisan, dengan nasihat yang baik. Orang-orang yang punya kompeten di bidangnya, punya pengaruh, menyampaikannya dengan lisan, atau dengan tulisan. Ada tempat-tempat maksiat, di situ ada yang bertanggung jawab siapa, kita surati atas nama warga Sidokare Asri atau atas nama Takmir Masjid Al-Muhajirin. Kami sebagai saudara sesama muslim punya kewajiban untuk mengingatkan dengan aktivitas panjenengan di tempat ini dan sebagai dengan cara yang baik, tulisan dengan lisan. Ini juga efektivitasnya cukup tinggi, namun di bawahnya merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Nah, kalau dengan lisan juga gak mampu, maka dengan hati, yaitu kita mengingkari kemungkaran itu. Namun ini tidak ada hasil yang signifikan, hanya meminimalkan sehingga kita tidak menambah jumlah orang yang bermaksiat. Dengan kita mengingkarinya, tidak bertambah orangnya, tapi tidak berubah apapun sebenarnya, hanya dengan mengingkari hati saja. Sangat tidak efektif, dan itu adalah selemah-lemah iman. Maka kalau memungkinkan, rubah kemungkaran itu dengan kekuasaan atau minimal dengan lisan. Maka ini yang akan menjadi sebab tertahannya murka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena adanya orang-orang muslihun, orang yang selalu aktif melakukan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya bala dan musibah yang akan menimpa kita, yaitu dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dengan banyak berdoa kepada Allah, kemudian banyak istighfar dan juga melakukan kebaikan-kebaikan termasuk sedekah, dan juga dengan taubat, istighfar, dan dengan adanya amar ma'ruf nahi anil munkar. Mudah-mudahan Allah mengangkat bala musibah yang terus beruntun menimpa negeri ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, sehingga mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan kampung kita, negeri kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bencana dan musibah, baik itu secara pribadi maupun secara global masyarakat kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi